أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Surat Al-An'am ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharu dhahiral ismi wa batinah. Wa dharu, dan tinggalkan oleh kalian dhahiral ismi, akan dosa yang nampak, wa batinahu, dan yang tidak nampak, yang batin. Innal ladzina yaksibunal isma, sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, sayujzauna bima kanu yaktarifun, sayujzauna adalah akan dibalas mereka di akhirat, bima akan apa-apa kanu yang ada mereka yaktarifuna adalah mengerjakan mereka. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia dan bangsa jin, untuk bangsa manusia dan bangsa jin agar meninggalkan dosa. Baik dosa tersebut yang terlihat atau yang tidak terlihat. Baik dosa tersebut dosa anggota badan yang terlihat maupun dosa hati yang tidak terlihat. Ini perintah agar kita meninggalkan dosa. Ada apa di dalam dosa tersebut? Dijelaskan oleh ulama dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 403, dijelaskan wa'lam anna dararadz dzunubi fil qalbi ka dararis summi fil abdan. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya bahayanya dosa. Dosa itu bahaya. Jadi kita harus meyakini bahwa dosa adalah berbahaya. Kalau orang belum meyakini bahwa dosa itu berbahaya, dia akan berani untuk melakukan dosa karena tidak meyakini bahwa dosa itu berbahaya. Tapi ketika orang meyakini, yakin ini dosa itu berbahaya, dia pasti akan kuat untuk meninggalkan dosa tersebut. Ya, jadi harus meyakini bahwa dosa itu berbahaya. Kadararis summi fil abdan, seperti bahayanya racun pada badan. Bagaimana nasibnya orang yang makan racun? Apakah badannya sehat atau sakit? Pasti sakit. Rusak itu badan. Yang tadinya sehat jadi sakit. Begitu juga merusaknya dosa terhadap hati kita. Ya, terhadap hati. Hati ini menjadi rusak gara-gara bahayanya dosa, racunnya dosa. Kalau racun makanan, racun secara zahir, racun yang zahir merusak kepada anggota badan kita. Otomatis banyak yang rusak, ya. Badan kita ini banyak yang rusak, tidak normal. Yang tadinya darahnya normal, tidak normal. Jantungnya normal, tidak normal. Kenapa? Karena kemasukan racun. Begitu juga hati kita. Ketika kita melakukan dosa, itu ada masuk racun ke dalam hati. Ya. Apa di antara bahayanya? Perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ya. Yang merusak kepada hati, bahkan merusak kepada badan. Ya. Jadi dosa ini pengaruhnya bukan hanya berbahaya untuk hati, tapi berbahaya kepada badan kita, menjadi berbahaya, menjadi rusak. Jelas hati yang lebih utama. Yang rusak itu adalah hati.
Bahkan walaisa fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababuhu dzunub. Tidak ada di dunia dan di akhirat kejelekan dan penyakit kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Jadi kalau ketika kita sakit, ingat-ingat dosa. Ingat-ingat dosa. Itu pasti ada dosa yang sudah kita lakukan. Pasti itu. Ya, walaisa fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Tidak ada di dunia dan di akhirat satu keburukan, satu penyakit, melainkan sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Ngada-ada kita nyeri huntu, ingat-ingat sok ngomong ke naon dah. Nah itu ya. Ngadak-ngadak yuk puyeng, ingat-ingat mikiran naon dah. Nah gitunya, itu pasti dosa, akibat dari perbuatan dosa. Di dunianya sudah ada, bagaimana kelak di akhiratnya. Itu pengaruh dari dosa. Walil ma'asi minal athar al-ghabih al-madmum al-mudhirrah bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Pengaruh-pengaruh kemaksiatan yang jelek, yang tercela, yang membahayakan kepada hati dan badan di dunia dan di akhirat, ya, ma la ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu kepada itu akibat atau pengaruh tapak dari maksiat melainkan Allah Ta'ala. Artinya pasti ada akibatnya. Di antaranya bahayanya dosa, biar kita takut melakukan dosa. Faminha hirmanul ilmin nafi'. Di antara bahayanya maksiat adalah terhalang dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak santri ya, ini jelas diperhatikan ya. Perbuatan maksiat, bahayanya dosa, itu dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat. Ya. Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mendorong kepada amal, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Akhirnya punya ilmu, dia tidak mau mengamalkan. Sudah tahu haram, masih aja dikerjakan. Sudah tahu wajib, masih aja ditinggalkan. Nah, ya ini pengaruh dari dosa, maksiat. Ongkoh nyaho, tapi kalakuana teu beda jeung jalma nu teu nyaho. Apal eta teh racun? Apa racun? Anger we dituang. Mun kitu mah nu teu apal eta teh racun dituang, nya pantes we meujeuhna da teu apal. Ieu mah geus apal racun masih kene we dikeureueuh. Eta pangaruh tina dosa. Akhirnya berbuat maksiat lagi. Hirmanul ilmin nafi, terhalang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sulit untuk mendapatkan ilmu bermanfaat kalau orang masih tetap dia itu di dalam melakukan maksiat, tidak mau berusaha untuk meninggalkan maksiat. Orang yang tidak mau berusaha untuk meninggalkan maksiat, untuk bertobat kepada Allah, dia sulit akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gitu. Na'udzubillah min. Teu beda we jeung nu teu ngaji. Ongko ngaji, sok ngaji, tapi kalakuanna teu beda jeung nu tara ngaji. Gara-gara naon? Manehna teu eureun migawe doraka ya. Kemudian li'annal ilma nurun yaqdhifullah fil qalbi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah simpan dalam hati. Orang kalau punya ilmu yang bermanfaat, hatinya terang bercahaya. Ya, terang hatinya. Bercahaya. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur in kana. Kemaksiatan dapat memadamkan itu cahaya. Jadi poek we. Teu beda jeung kalakuanna jeung jelema nu bodoh, nu teu ngaji. Nu teu ngaji mah pantes doraka teh da teu ngaji. Ieu mah geus ngaji masih kene keukeuh we dina doraka teh matuh wae. Naon sababna? Manehna hatena karacunan ku dosa. Mung ninggalkeun dosa, tidak ada usaha untuk meninggalkan dosa, taubat dari dosa. Au tahulu bainahu wa bainal qalbi in lam yakun, atau kalau tadi ketika hatinya penuh dengan cahaya, dia melakukan maksiat,
lalu padam itu cahaya hati. Cahaya ilmu tidak ada. Ilmunya tidak bercahaya. Ilmunya tidak menerangi hatinya. Gelap saja. Nah, itu karena perbuatan maksiat. Kalau sudah ada cahaya, menjadi padam itu cahaya. Kalau belum ada, menjadi penghalang. Menjadi penghalang masuknya cahaya Ketika tidak ada cahaya di dalam hatinya, ilmu ini tidak membuahkan cahaya, tidak berubah kelakuannya. Tidak ada perubahan. Akhlaknya tidak berubah, kelakuannya tidak berubah. Kenapa? Karena tidak ada cahaya ilmu di dalam hatinya. Yang kedua, wa minha wahsyatun yajiduhal 'asi bainahu wa bainallah. Yang kedua adalah wahsyah. Rasa giras, lingas, tebetah. Dina taat ka Allah teh teu aya, kabetah dina zikir, kabetah dina maca Quran, betah dina teu aya. Betah dina ngaji teu aya. Giras. Ya, yang ia rasakan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Tidak betah di dalam ibadah, tidak ada kenikmatan, kelazatan, betah hatinya di dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, menjadi sulit segala urusan kepadanya. Sagala teh hararese. Bisnis ieu terjadi, tegol ageus we. Sarulit, sararese. Segala perkara urusan teh jadi sulit kabeh. Ketika dia menghadapi urusan menjadi sulit, tertutup untuknya, menjadi sulit kepadanya. Karena apa? Karena pengaruh dosa dan maksiat. Yang keempat, zulmatun yajidu fi qalbih, ada kegelapan, menjadi gelap yang ia dapati di dalam hatinya, ia rasakan menjadi gelap hatinya. Hatinya menjadi gelap. Oh, urang lamun lempang di nu poek rek kumaha? Susah teu? Susah bingung ieu kumaha lempang. Kasusah ka bingung. Tah ieu kasusah ka bingung teh tina poekna hate teh. Di mana urang loba kasusah ka bingung urusan dunia gara-gara poek hate, ai poek hate gara-gara dosa nu can ditobatan. Jadi susah, bingung. Eta dzulmatun, kegelapan di dalam hati. Ketika kuat kegelapan di dalam hati, maka bertambah kebingungannya, kesusahannya, kasusah, kabingung, kalinglung nate nambahan. Dan kegelapan tersebut akan nampak di mukanya. Mukanya itu kelihatan gelap. Kelihatan oleh siapa? Oleh orang yang bersih hatinya. Ketika ada orang bersih hatinya melihat orang tersebut, ya Allah, orang ini kok gelap sekali. Itu yang menggelapi dosanya. Beungeut nate geuneuk meuleukeuk. Padahal kasep ngan geuneuk poek. Nu moekan pangaruh tina dosa. Dzulmatun. Tidak ada cahaya. Cahaya imannya tidak ada. Cahaya ilmu bermanfaat tidak ada. Yang menutupi adalah dosa. Ketika kuat itu kegelapan dalam hatinya, maka bertambah kuat ya rasa bingungnya. Bingung we. Hirupna teh deui pangina teh jeung kabingung jeung kasusah we enggak apa teh. Ti hudang sare teh gas hees deui teh. Ngan panggih jeung kasusah jeung kabingung. Teu panggih jeung syukur, teu panggih jeung sabar, ya. Itu pengaruh daripada gelapnya hati oleh karena perbuatan dosa. Yang kelima, dosa itu, maksiat itu menjadi hati kita ini lemah. Hati kita lemah. Itu hengker. Ya. Babarika singgung. Eta. Saya diketik aya nu ngagoreng-goreng mana, aduh jadi hate. Eta gara-gara maksiat. Lemah hatinya. Ya, hatinya menjadi lemah. Ya. Mentalnya menjadi lemah, mental tempe, mental tahu. Kadang diomongkeun jeung panas tiris. Mental tahu. Tah eta pangaruh tina naon? Tina maksiat. Itu. Dipegang ewa ku batur, dihina ku batur, nyeri hate. Wah geus we. Teu bisa hees. Tah eta nu kitu gara-gara maksiat. Tapi lamun jelema ninggalkeun mentalna mental baja. Mental baja dihina ku mah biasa we. Teu
babari nyeri hate. Moal babari nyeri hate, moal babari kasinggung. Ya, di mana jelema ninggalkeun maksiat, kuat hatinya. Ya, dia tidak melihatnya manusia, tidak menginginkan pujian manusia, tidak takut ya dibenci, dihina oleh manusia. Yang ia takuti adalah Allah. Tak kitu di mana jelema ninggalkeun maksiat. Tapi kalau orang melakukan maksiat terus, babarian hate. Leutik hate. Babarian lemah hatena, babarian teu kaopan. Ya, datang weh musibah, aduh. Ya, gelisahna. Datang weh nikmat melak cangkeng. Eta gara-gara maksiat. Tapi kalau orang meninggalkan maksiat, Allah berikan kekuatan hatinya. Ya, mentalnya mental baja gitu. Yang penting diridhoi oleh Allah. Teu sieun dipoyok ku jelema asal bener we. Teu sieun dihina ku jelema asal bener dina jalan Allah. Teu sieun. Tah eta berkah ninggalkeun maksiat. Tapi lamun jelema matuh dina maksiat, ya bakal leutik hate, lemah hatinya, wal badani dan lemah badan. Untuk taat badannya lemah, lemes. Tapi untuk maksiat giat badannya. Nah itu matanya ini kalau untuk taat kalah terus. Tapi untuk lihat maksiat, menang terus. 2 jam, 3 jam semalam suntuk juga kuat untuk maksiat. Ketika dipakai yang baik Quran, aduh, jauh paruri. Socatnya jual paruri. Keur benar mah. Diuk di ngaji mah, kalau sering itu lawan. Diuk di pengajian mah itu kadadak. Ya, bujur urang teh itu daun itu. Ya, segala karasa, cake karasa. Diuk dina tu bener mah, ngobrol 2 jam 3 jam, nagen we. Ya, nah eta pangaruh dina dosa. Ya Allah, ya awak kudu nanti betah dina ibadah, wani ngalaksanakeun ibadah, elehan. Kemudian keenam, hirmanut ta'ah. Terhalangnya ketaatan. Aduh, hese rek ngelakonan taat teh. Pada Quran aya di imah akhirnya nyokot nanti HP deui lain Quran. Quran teh aya di imah kakak nyokot remote deui nonton TV. Tasbih aya, Quran aya, tapi nu dicokot teh lain eta. Kakak nyokot HP we Facebook teh para ruguh, itu pengaruh dari dosa gitu. Hirmanut terhalang di dalam melaksanakan ketaatan, rek kabar sigit hese, rek ngaji hese, segala jadi halarese. Kehalangan ku maksiat. Kemudian wa mahkul barakatil umri. Yang ketujuh, dihapusnya, hilangnya keberkahan umur. Umurnya tidak berkah, tidak menjadi kebaikan. Nambahan poe teh lain nambah bageus, lain nambah bener, nambah kacrut we kalakuan. Ini karena pengaruh dosa, hilangnya keberkahan umur. Ya, hilangnya keberkahan, tidak berkah, umurnya tidak diisi dengan amal soleh, hilang keberkahan umur. Bukan bertambah baik, tambah hari tambah tidak baik. Yang kedelapan, annal ma'siyat turitsu dzillah wa tufsidul aqla. Maksiat ini menimbulkan kehinaan, hina di sisi Allah. Jadi jelema hina hargaan teu beda jeung sato, bahkan leuwih hina tibatan sato. Lebih hina daripada binatang. Wa tufsidul aqla. Maksiat ini merusak akal sehat. Yang harusnya ini akal ini sehat. Ya, memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dia dunia dan akhirat. Ya, sebaliknya memikirkan perkara yang akan mencelakakan dia untuk di dunia dan di akhirat. Rusak akalnya. Akhirnya berbuat dolim, ingin berbuat dolim, ingin berbuat kejahatan. Ini rusak akal sehatnya. Karena perbuatan maksiat. Kemudian annaha tuzilun ni'am. Ya, kemaksiatan ini dapat menghilangkan kenikmatan. Yang dia tadinya sehat jadi sakit. Tadinya maju usaha jadi bangkrut. Ini penyakit, kenapa? Sebabnya salah satunya maksiat. Salah satunya maksiat. Dicabut kenikmatan dari Allah. Nu tadina balager budakna jadi baraong. Nu tadina pamajikanna teh soleha jadi teu soleha. Gara-gara manehna ngalakonan maksiat. Tuzilun ni'am, menghilangkan, mencabut nikmat ini tadinya aman sejahtera jadi hilang, jadi kacau balau. Yang tadinya rumah tangganya rukun, ngan pasea unggah boe deh. Ini karena pengaruh dosa.
wa tajlibul faqra, dan kemaksiatan mengundang kefakiran. Nu tadina maju usaha eureun jadi bangkrut. Jadi kokoro nu tadi beunghar payu dagang teh jadi teu payu dagang teh. Ieu salah satu daripada akibat dosa. Eta di duniana can ka di akhiratna. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita semua dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Allah berikan kepada kita taufik hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin.